Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi pada episode kali ini kita akan melakukan uji coba tentang pemberian hak akses modul. Ya, jadi saya akan membuat sebuah level user baru. Kita beri nama misalnya bagian keuangan nantinya. Nah, bagian keuangan ini menjadi level user ya. Nah, langkah selanjutnya pada episode sebelumnya kan kita sudah memberikan form pembayaran. Kita sudah memberikan form pembayaran, dan form pembayaran ini nantinya hanya boleh diakses oleh user yang mempunyai level bagian keuangan ya. Jadi bagian keuangan. Nah, oke, jadi sekarang saya pilih bagian keuangan dan saya beri akses dia untuk mengakses menu form pembayaran. Oke. Langkah selanjutnya kita buat dulu usernya. Oke, saya tambahkan user baru. Misalnya namanya siapa? Desi Handayani misalnya ya. Username-nya Desi, passwordnya Desi, levelnya keuangan. Nah, fotonya kita pilih salah satu, simpan. Nah, oke. User Desi sudah ada sekarang. Selanjutnya kita lakukan logout. Lalu saya login menggunakan akun tadi. Desi. Oh, ininya karakternya harus 6 ya. Oke, kita perbaiki. Nah, kalau kejadian seperti tadi, Anda sebenarnya bisa melakukan validasi juga di username-nya. Misalnya Desi 123 ya. Passwordnya juga saya ubah jadi Desi 123. Di sini kita hashing jadi MD5. Lalu kirim. Kita lakukan login lagi Desi 123 123. Lalu klik login. Nah, oke ya, udah muncul ya. Namanya sudah muncul. Nah, sekarang tinggal menunya aja kita sesuaikan ini. Supaya jangan muncul semua tapi sesuai dengan pemberian hak akses tadi. Nah, karena itu silakan Anda buka template PHP dan kita sesuaikan sekarang, kan? Kita sesuaikan. Nah, sekarang kita akan coba cek sessionnya terlebih dahulu. Ya, kita akan coba cek caranya. Print R this session user data. Nah, seperti ini. Kalau saya refresh, nah di sini ada ID usernya ya. Ada ID levelnya, ID level 5. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah ketahuan nih sekarang ID level usernya 5. Nah, query-nya gimana caranya? Nah, baru kita pembahasan di query-nya. Nah, sekarang di tabel menu. Nah, coba Anda ingat bahwa di menu tabel menu ini mempunyai ID ya. Di menu ini mempunyai ID, lalu di tabel user rule di sini juga ada ID user. Jadi ID level user 5 ya, ini level user. Level usernya yang bukan di sini. Yang di tabel mana? Tabel level user. Nah, di sini yang ID level usernya 5, dia mempunyai akses ID menu 21 ya. Nah, di ID menu 21 dia mempunyai akses ini. Jadi di SQL-nya nantinya where ya, where ID kita menggunakan perintah in select bintang from tabel level bukan tabel level user, tabel level user lagi, tabel user rule ya, tabel user rule where. Nah, ID levelnya berapa? Tadi kan kita ID levelnya 5 ya, misalnya ini. Where ID level user sama dengan 5. So, seperti ini. Kirim. Ada masalah nih. Oh, jangan bintang. Nah, kita select ID menunya saja. Nah, seperti ini. Kirim. Tuh, muncul ya. Nah, muncul, paling tinggal kita tambahkan is main menunya 0. Nah, seperti ini. Kirim. Tuh, muncul ya. Nah, muncul, paling tinggal kita tambahkan is main menunya 0. Nah, seperti ini. Kirim. Tuh, muncul ya. Nah, muncul, paling tinggal kita tambahkan is main menunya 0. Nah, seperti ini.
and is main menu 0. Nah, seperti ini kalau saya kirim. Nah, udah muncul nih hak akses udah muncul menu apa saja kalau misalnya dia login dengan user yang mempunyai level usernya 5. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita terapkan saja berarti. Kita bisa copy. Biar mudah, ini kita ubah jadi query saja dulu. SQL saya beri dulu ya. Nah, seperti ini. SQL menu saya beri nama. Nah, lalu ini kita ganti menjadi thisDB query. thisDB query SQL menu. Oke, saya simpan. Sekarang kalau saya refresh, nah cuman form pembayaran aja yang muncul. Tapi masih perlu penyesuaian ya, karena ini kan statis datanya. Kita akan membuat ini menjadi dinamis. Nah, cara membuatnya menjadi dinamis, kita ambil dulu data ID sessionnya di tabel user. Di sini jadi ada ID level user ya. Saya buat variabel baru, ID level user sama dengan this session user data ID level user. Nah, seperti ini. Baru ID level user di sini. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh. Nah, oke, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul, sudah sesuai berarti. Tinggal kalau saya logout. Kenapa nih kok 2 kali? Oke, udah berhasil. Nah, tinggal login lagi. Nuris. Tadi apa sih? Saya jadi lupa untuk usernya. Nuris. Malah lupa saya apa tadi. Nuris 123 lah ya, saya kasih ya. Nuris 123. Sorry saya lupa soalnya. Kirim. Nah, Nuris 123. Di sini juga Nuris 123. Sudah login. Nah, muncul ya. Nah, muncul nih database siswa, database guru, data sekolah. Kalau misalnya untuk admin kita ingin tambahkan menu lagi, user ya, user rule, masalah user. Nah, tambah saja rule untuk admin. Misalnya untuk admin saya memberikan dia akses data sekolah ya, data master, data mata pelajaran, terus data ruangan kelas, data jurusan, tahun akademik, jadwal pelajaran, laporan nilai enggak, nanti diakses oleh guru, pengguna sistem, kurikulum, dan wali kelas nantinya. Ya, sedangkan guru nanti dia berhak laporan nilai ya, laporan nilai dan jadwal pelajaran ya. Nah, seperti ini. Terus kalau misalnya bagian keuangan, nanti dia berhak mengakses form pembayaran ya. Nanti akan kita tambahkan lagi, tapi yang penting kita fokus di sini dulu. Nah, di admin sekarang kan sudah banyak nih modul yang bisa diakses. Kita coba refresh. Nah, udah banyak kan modul yang bisa diakses. Nah, tinggal memproteksinya aja sekarang masalahnya. Bagaimana kalau misalnya saya akses laporan nilai atau form pembayaran, dia nggak bisa ya, dia nggak bisa. Misalnya apa nih, nilai ya.
nilai. Nah, oh belum. Nilai belum kita buat ya, saya jadi lupa. Ada nggak nih? Oh, belum ada. Belum ada, berarti saya akan coba buat lah ya. Saya akan misalnya buat sebuah controller baru, namanya nilai. Ini untuk pemberian nilai nantinya ya. Pemberian nilai. Class nilai extend CI controller. Function index. Echo nilai. Ya, maksudnya ini cuma sampel saja bahwa seharusnya si admin itu tidak bisa mengakses controller ini karena dia tidak diberikan hak akses untuk itu. Ya, jadi laporan nilai kita cek di menu. Menu laporan nilai. Oh, dia ke laporan seharusnya. Tapi nggak apalah, ke nilai. Nah, seharusnya dia nggak boleh akses ini ya. Nah, sekarang baru kita buat sebuah helper, sebuah function di helper. Namanya function check modul atau check akses modul. Check akses modul, parameter yang kita perlukan adalah URL-nya ya. Parameter yang kita butuhkan adalah URL dan atau enggak, jangan di sini lah. URL dan sessionnya apa ya, URL-nya apa dan sessionnya sebagai dan level usernya maksudnya ya. Dan level usernya. Nah, seperti ini. Karena nanti akan kita cocokkan dengan ini nih, tabel level user rule. Tabel user rule, nah kan kita cocokkan dengan ini nanti. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah kita perlu tangkap URL-nya nih. Yang perlu kita tangkap adalah URL-nya. Nah, URL kita bisa menggunakan this URI segment ya. Kita bisa menggunakan this URI segment. Oke, return URL. Nah, kita akan coba implementasi di nilai, kita buat di function constructor. Karena nanti pengecekannya akan dilakukan di sini. Oke, nama check access modul. Nah, sekarang kalau kita refresh, using this when not is object. Oke, nggak boleh katanya. Karena di controller kita nggak bisa langsung menggunakan di seperti ini. Kita harus menggunakan ini. Kita harus menggunakan get instance-nya ya. Jadi di sini kita ganti dengan CI ini. Nah, kalau saya refresh sekarang, missing URI segment. Oh, seharusnya URI segment keberapa? Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, nilai ya, dia sudah berhasil mengakses nilai. Nah, seperti ini masih rancu nih. Masih rancu. Yang pertama, nah, URI segment pertama kan ini controller ya, nama controller ini URI segment pertama. Terus method jadi URI segment kedua. Nah, kalau misalnya ya, kalau misalnya metodenya kosong, pakai empty. Nah, seperti ini. Maka URL yang akan dibuat adalah URL yang dibuat adalah nama controllernya saja. Tapi else kalau misalnya nama metodenya ada, misalnya di sini nilai
tambah ya. Ini misal ya, tambah. Ya, ini error karena belum ada. Coba saya tambah aja dulu. Function tambah. Nah, else maka yang jadi URL-nya adalah nama controller lalu diikuti dengan nama metodenya. Online 26 ada error katanya. Oh, ini dia. Kita boleh kasih echo di sini. Nah, nilai, wah seharusnya ada tambah di sini ya. Oh iya, cuman muncul tadi nama kontrolnya karena di sini kita sudah buat URL. Nah, seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya refresh, oke, sudah muncul ya nilai slash tambah. Jadi dia ngambil ini. Tapi kalau misalnya cuman gini doang, nah yang muncul cuma nilai aja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang baru kita coba proteksi nih. Tadi kan kita sudah memberikan ini nih, apa namanya, mana nilai, laporan nilai. Ini saya ubah jadi nilai saja. Nah, si admin kan seharusnya tidak boleh mengakses file nilai ini ya. Oke, nilai. Nah, nggak boleh akses ini. Nah, langkah selanjutnya URL-nya kita sudah dapat ya. URL-nya sudah dapat. Sekarang tinggal nangkap level usernya saja. Nah, untuk nangkap level usernya kita bisa ngambil script ini. Kita bisa ambil script ini dan kita bisa tambahkan di sini. Nah, ingat jangan pakai this lagi tapi pakai CI. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita sudah dapat URL-nya dan kita sudah dapat level usernya apa. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan nih. Tinggal kita bandingkan ke tabel menu. Kita cari dulu kalau misalnya URL ini ya, URL hasil ini berdua ini cocoknya ke ID menu yang mana ya, berarti link ya, berarti di link nih. Mana nilai ini? Oke, nilai ini ya. Nah, sekarang kita cek. Saya berkomentar cek ID menunya. Menu, nah sama dengan ci db get where dari tabel menu. Nah, array ada nggak yang linknya itu sesuai dengan URL. Nah, seperti ini ya, ada nggak yang sesuai dengan URL. Artinya kalau tadi ininya nilai, ininya nge-return nilai nantinya, maka true dia kan. Oke, row array. Nah, seperti ini. Nanti kita akan ambil ID menunya. Mana dia? Nah, kita akan ambil ini ID-nya ya. Sorry, ini penamaannya agak rancu tadi. Seharusnya ini kita namakan ID menu ya, bukan ID. Nah, oke, langkah selanjutnya baru kita cek nih ke tabel user rule-nya. Cek sama dengan ci db get where ke tabel user rule.
ya, tabel user rule. Array ID level usernya sama dengan level user, dan ID menu sama dengan menu terus ID. Nah, seperti ini. Nah, if cek 6 rows lebih besar daripada 0, artinya datanya ada, echo oke, else echo tidak boleh akses modul ini. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba cek. Seharusnya dia muncul tidak boleh akses modul ini. Kenapa? Karena si user admin ini tidak diperbolehkan untuk mengakses modul nilai. Nah, seperti itu, kecuali nanti kecuali kita berikan dulu aksesnya. Ya, misalnya ini kan admin, saya beri akses dia untuk modul nilai, ya. Saya berikan akses, oke. Lalu nilai. Nah, oke kan? Dia boleh akses seperti itu. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, tergantung di sini. Kita mau tampilkan tidak boleh akses modul ini, ya, atau langsung kita nge-redirect dia ke halaman login. Nah, seperti itu. Ini tergantung. Tapi nanti bisa kita modifikasi ya. Tapi untuk sekarang kita cuman tampilkan peringatan bahwa tidak boleh akses modul ini. Seperti itu. Tidak boleh akses modul ini. Nah, kita perbaiki ya. Anda tidak boleh akses modul ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia bisa akses modul, ya udah biarin aja. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu if else ya. Cukup apabila, nah, apabila datanya lebih kecil daripada 1. Jadi gini. Nah, apabila datanya lebih kecil daripada 1 atau dia tidak punya akses, nantinya echo Anda tidak boleh mengakses modul ini. Karena kalau dia punya akses, ya udah biarin aja kan gitu. Nah, seperti ini. Kalau dia boleh akses, ya sudah, biarkan saja berjalan sesuai semestinya. Tapi kalau misalnya dia tidak boleh akses, nah ya, ini saya hilangkan aksesnya. Saya refresh dan saya coba akses nilai. Nah, baru ya udah, seharusnya ini nggak boleh akses dia ya. Oke, tinggal kita cek nanti aja lah. Kalau else echo oke. Refresh. Nah, oke. Tunggu, seharusnya si admin dia nggak boleh akses modul. Oh, masih boleh. Oke, saya hilangkan. Saya refresh untuk memastikan bahwa laporan nilainya nggak hilang. Tapi ini kok masih ada ya. Oke, kita coba tes. Dan work. Jadwal. Oh, laporan nilai. Kita cek ke rule-nya. Ini ID usernya 1, ID menunya 16. 1, ID menunya 16.
Saya jelajahi. Oh, udah ada ini ya. Oke. 16. Maka saya akan coba panggil di kontrol lain. Berarti seharusnya muncul oke ya. Tapi sekarang kalau misalnya di sini saya klik lagi laporan nilai, ini kebalik nih karena datanya tadi sudah ada. Ya, oke, ini saya hapus. Nah, dia akan muncul pesan ini kan, Anda tidak boleh mengakses modul ini. Dan di sini juga checklistnya nggak ada, ya. Di sini checklistnya nggak ada. Jadi kalau saya checklist sekarang, ya oke, dan dia akan memberi akses modul. Tapi kalau misalnya, oh ya, kita cek database-nya dulu. Oke, recordnya ada ya. Kalau saya klik, unklik sekali lagi. Oke, jelajahi, seharusnya hilang. Oh, masih ada dia. Masih ada, kita coba cek. Oke. Add role level user ID menu 16. Nah, berarti ada kesalahan nih di tadi. User add role. Mana dia? Nah, add role ini Echo berhasil insert memberikan akses modul. Echo berhasil delete akses modul. Oke, ini misal ya. Cuman sebagai notif aja biar kita tahu. Nah, saya refresh, berhasil delete akses modul. Nah, tinggal kita cek, seharusnya yang dua-dua ini hilang. Tapi nyatanya masih ada. Berarti ada masalah nih ketika delete-nya. ID menu. Where ID menu? Oh, ini nih salahnya, seharusnya ini ID level user atau level user. Nah, seperti ini. Oke, saya refresh. Oke, berhasil delete ya. Kita refresh di sini. Seharusnya line dua hilang nanti nih setelah saya refresh. Tuh, kan hilang dia. Nah, kalau saya klik lagi, nah berhasil memberikan akses modul. Kita cek lagi. Nah, ada dia ya. 16.1. Kalau saya oke, kita main di sini aja lah. Nah, ini bisa ya. Oke. Tapi kalau misalnya ini saya klik lagi, saya hilangkan aksesnya. Oke, dia Anda tidak boleh mengakses modul ini. Tapi kalau saya berikan, oke. Nah, seperti itu berarti sudah benar. Tadi ada kesalahan di sininya. Oke, maaf ya. Nah, jadi ini kalau kita ngoding banyak logiknya ya. Kadang-kadang lama ngecek, oh salah di sini, pemberian aksesnya, wah, salah loginnya dan segala macam. Seperti itu. Jadi nggak gampang ngoding itu. Kita harus teliti, logika kita harus main ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita halangkan saja. Cukup seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Berarti Anda sudah bisa untuk memberikan aksesnya ya. Anda sudah berhasil memberikan akses dan melakukan validasi terhadap level user tersebut. Dia hanya boleh mengakses modul apa saja. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.